Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan, Ibu Dr. Elis Ratnaulan SSIMT, dan yang saya hormati rekan-rekan kelompok 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan tugas praktikum 6, yaitu membuat video laporan praktikum 6 dalam keadaan sehat, baik, dan semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, rekan-rekan kelompok 1 dan Bu dosen, izinkan kami kelompok 1 untuk memulai presentasi laporan praktikum 6. Kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen materi laporan praktikum 6. Apakah sudah muncul di layar PPT-nya? Sudah? Alhamdulillah. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan peserta kelompok 1 yang pertama Anissa Fitriani Solehah, yang kedua Asep Abdurrahman, dan yang ketiga saya sendiri Dewartini akan mempresentasikan praktikum 6 dengan judul Laporan Praktikum 6 Pengelolaan Data Statistik Inferensi menggunakan aplikasi SPSS versi 26 untuk uji ANOPA 2 jalur atau two-way ANOPA. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter yang pertama, disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara dulu. Apakah terdengar, Bapak Ibu? Jelas suaranya? Saya Nisa Fitriani Soleha akan menyampaikan beberapa hal mengenai praktikum ke-6 ini, di mana yang pertama ialah tujuan dari praktikum ini, yakni untuk mengetahui ada dan tidaknya interaksi antara hasil belajar berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran dengan menganalisis beberapa faktor, di mana two-way ANOVA ini akan menguji interaksi antar faktor yang ada, yakni faktor model pembelajaran dan juga faktor kemampuan belajar berpikir kritis bagi siswa. Boleh di next. Selanjutnya, terkait materi pembahasan kami, pertama ada asumsi yang harus dipenuhi, kedua ada data yang harus digunakan, ketiga rumusan hipotesis, keempat analisis data, dan yang terakhir atau yang kelima adalah penutup. Selanjutnya ada asumsi yang harus dipenuhi. Ada 3 asumsi yang harus dipenuhi. Pertama, masing-masing sampel berasal dari kelompok data yang independen. Kedua, variansi antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga ialah nilai residual harus berdistribusi normal. Dengan catatan, boleh selanjutnya. Dengan catatan, pada praktikum ini yang diuji normalitasnya itu ialah nilai residual, di mana nilai residual pada sampel yang dipilih itu harus berdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai residual ketika diuji normalitasnya tidak berdistribusi normal, maka masih tetap bisa dilanjutkan, namun menggunakan uji non-parametrik, yakni uji median. Selanjutnya ada data yang digunakan. Pada praktikum ke-6 ini, kami mengambil data dari
hasil belajar mata pelajaran Quran Hadis milik ketiga kelas 11 MIPA di Madrasah Aliyah, di mana nilai yang kami gunakan untuk data praktikum ini ialah nilai harian milik siswa kelas 11 MIPA A dengan jumlah data sebanyak 20, begitupun juga dengan kelas 11 MIPA B dengan jumlah data yang sama yakni 20. Dan yang terakhir ialah data milik siswa kelas 11 MIPA C dengan jumlah data sebanyak 22. Berikutnya merupakan tampilan data yang kami peroleh, begitupun sudah kami kelompokkan atas faktor lain selain model pembelajaran. Seperti contoh di sini ada nomor siswa, ini menunjukkan jumlah data yang dimiliki, di pinggirnya ada 11 MIPA A dengan menggunakan model pembelajaran TPS atau Think Pair Share. Sebelahnya ada asal sekolah. Untuk kategori sekolahnya ada dari MTS dan juga pesantren diniyah. Begitupun untuk 11 MIPA B, ada di 11 MIPA B, model pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran Quran hadisnya ialah Think Pair Square dengan asal sekolahnya terdiri dari SMP, MTS, dan juga pesantren diniyah. Begitupun untuk 11 MIPA C dengan menggunakan model pembelajaran konvensional untuk asal sekolahnya mayoritas dipenuhi oleh siswa asal SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Selanjutnya, ada tabel Weiner yang akan memudahkan kita semua dalam membaca data yang sudah ditampilkan sebelumnya. Di sana, tabel Weiner itu menjelaskan tentang keterkaitan model pembelajaran dan juga hasil belajar pada mata pelajaran Quran Hadis. Di sana terdapat kode-kode yang berisikan hasil dari kolaborasi antara model pembelajaran dan juga hasil belajar Quran Hadis. Seperti di sini, kolom di bawah TPS dan di samping kiri SMP atau kode 1. Di sana bertuliskan HBQH strip TPS strip 1, di mana dalam cara membacanya ialah hasil belajar Quran Hadis pada model pembelajaran Think Pair Share untuk kategori siswa yang berasal dari SMP, seperti itu. Dan pada keseluruhannya di sana kalau dibaca secara manual, untuk kolom TPS hasil belajar Quran Hadis bagi siswa yang menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Pinggirnya hasil belajar Quran Hadis yang digunakan atau yang model pembelajarannya diterapkan model pembelajaran Think Pair Square, dan yang terakhir ialah hasil belajar Quran Hadis yang dimana model pembelajaran yang digunakannya ialah model pembelajaran konvensional. Dan angka 1, 2, dan 3 pada asal sekolah ialah kode numerik yang sengaja ditentukan oleh kami sendiri, di mana kode 1 pada model pembelajaran itu ditujukan untuk TPS ketika penggunaan di aplikasi pengolah angka SPSS tentunya, dan kode 1 pada hasil belajar Quran Hadis itu ditujukan untuk kategori yang berasal dari SMP, kode 2-nya untuk siswa yang berasal dari MTS, dan yang terakhir ialah kode 3 yang ditujukan pada nilai siswa yang berasal dari pesantren diniyah. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Hipotesis pertama, H0, kami merumuskan, hipotesis pertama pada H0, kami merumuskan tidak terdapat perbedaan hasil kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah kelas 11 MIPA berdasarkan faktor asal sekolah yakni SMP, MTS, dan pesantren diniyah dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share di kelas 11 MIPA A, model pembelajaran Think Pair Square yang diterapkan di kelas 11 MIPA B, dan model pembelajaran konvensional yang diterapkan di kelas 11 MIPA C. Dan untuk bunyi dari hipotesis H1-nya ialah terdapat perbedaan hasil kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah kelas 11 MIPA
berdasarkan faktor asal sekolah, yakni SMP, MTS, dan pesantren diniyah, dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share di kelas 11 MIPA A, model pembelajaran Think Pair Square yang diterapkan di kelas 11 MIPA B, dan juga model pembelajaran konvensional yang diterapkan di kelas 11 MIPA C. Selanjutnya, ada uji normalitas yang akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Kak Asep. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa Fitriani Soliha yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis data. Adapun analisis data yang pertama yaitu uji normalitas data. Pada uji normalitas data ini berbeda dengan uji normalitas pada praktikum-praktikum sebelumnya. Yakni perbedaannya ialah pada praktikum ini menguji normalitas pada nilai standardized residual. Nah, residual adalah selisih antara nilai duga atau predicted value dengan nilai pengamatan sebenarnya. Berikut output yang ditampilkan pada saat kami melakukan normality test pada nilai standardized residual. Nah, sebagaimana yang rekan-rekan lihat pada slide yang kami tampilkan. Jadi, berdasarkan tabel test of normality terlihat bahwa nilai residual standar pada kedua model yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk adalah 0,200 dan 0,188, di mana keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual standar berdistribusi normal. Sedangkan sebaran nilai residual standar dapat dilihat pada tabel pada slide yang akan kami tampilkan. Boleh Ibu, next slide. Nah itu. Ya. Jadi dapat dijelaskan bahwa pada gambar yang disajikan terlihat bahwa sebagian banyak data nilai residual standar dari hasil belajar mata pelajaran Quran Hadis siswa berada di sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual standar dari hasil belajar Al-Quran Hadis siswa berdistribusi normal. Nah, selain itu kami juga menampilkan gambar untuk itu yang namanya detrended normal QQ plot of standardized residual for hasil belajar QH ya, QH. Boleh Bu, next slide. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan uji homogenitas varians. Karena syarat utama pada asumsi uji ANOVA 2 jalur sudah terpenuhi, maka pengujian berikutnya ialah uji homogenitas varians. Akan tetapi terdapat beberapa output yang ditampilkan dalam tes univariate analysis of variances. Di antaranya yang pertama yaitu ada between subject factors, yang kedua descriptive statistic, dan yang ketiga ada Lipin's test of equality of error variance. Boleh Bu, next slide. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan tabel between subject factors. Nah, berdasarkan analisis between subject factor, terlihat bahwa terdapat 3 jenis model pembelajaran yang diterapkan di 3 kelas, yaitu di 3 kelas 11 MIPA di Sekolah Madrasah Aliyah, yaitu untuk model pembelajaran TPS dengan kode 1 sebanyak 20, untuk model pembelajaran TPSQ dengan kode 2 sebanyak 20, dan untuk model pembelajaran konvensional dengan kode 3 sebanyak 22. Dan terdapat pula hasil belajar kemampuan berpikir kritis atau KBKR dengan kategori siswa yang berasal dari SMP sebanyak 17 siswa, kategori siswa yang berasal dari MTS sebanyak 32 siswa, dan kategori siswa yang berasal dari Diniyah sebanyak
13 siswa. Boleh Bu, next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan deskriptif statistik, tabel deskriptif statistik. Ya. Sebagaimana yang rekan-rekan semua lihat pada slide yang telah kami tampilkan, bahwasanya pada tabel deskriptif statistik di atas, ya, menunjukkan rata-rata atau min hasil belajar mata pelajaran Quran Hadis siswa kelas 11 MIPA di tiap kelas, yaitu kelas A, B, dan C, pada model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional berdasarkan kemampuan berpikir kritis atau KBKR pada kategori SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Terlihat juga bahwa rata-rata hasil belajar Quran Hadis siswa di kelas TPS yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari MTS atau dalam hal ini singkat menjadi HBQH TPS 2 adalah sebesar 75,0000000 maksudnya, mohon maaf. Dan yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari pesantren diniyah di sini yaitu HBQH TPS 3 adalah sebesar 82,8571. Lalu terlihat juga bahwa rata-rata hasil belajar Quran Hadis siswa di kelas TPSQ yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari SMP atau HBQH TPSQ 1 adalah sebesar 68,0000. Dan yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari MTS atau HBQH TPSQ 2 adalah sebesar 74,4615 dan yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari pesantren diniyah atau HBQH TPSQ 3 adalah sebesar 82,0000. Dan yang terakhir, terlihat juga bahwa rata-rata hasil belajar Quran Hadis siswa di kelas konvensional yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari SMP atau HBQH konvensional 1 adalah sebesar 64,2143. Dan yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari MTS atau HBQH konvensional 2 adalah sebesar 72,1667 dan yang kemampuan berpikir kritisnya berasal dari pesantren diniyah atau HBQH konvensional 3 adalah sebesar 82,5000. Baiklah, secara keseluruhan rata-rata atau min hasil belajar Quran Hadis siswa di kelas TPS yaitu sebesar 64,88, kelas TPSQ sebesar 74,25, dan kelas konvensional sebesar 82,53. Sedangkan total min pada ketiga model pembelajaran tersebut, yakni TPS, TPSQ, dan konvensional, berdasarkan kemampuan belajar kritis atau KBKR dari faktor asal sekolah, yakni SMP, MTS, dan pesantren diniyah, yaitu sebesar 73,41. Angka-angka tersebut diperoleh dari kolom bagian total yang letaknya tepat setelah ketiga kategori di atasnya. Boleh Ibu next slide. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan Lipin's Test of Equality of Error Variance. Sebagaimana yang rekan-rekan lihat pada slide yang kami tampilkan, jadi untuk menentukan data yang kami miliki ini homogen atau tidak, memiliki ketentuan pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai SIG based on mean lebih dari 0,05, maka variansi data homogen. Yang kedua, jika nilai SIG based on mean kurang dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Nah, berdasarkan tabel Lipin's Test of Equality of Error Variance, terlihat bahwa nilai SIG pada kolom based on mean adalah 0,007, yang berarti nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa variansi nilai variabel hasil belajar Quran hadis siswa adalah heterogen alias tidak homogen. Nah, alhamdulillah materi telah selesai saya sampaikan. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Dede Wartini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang uji hipotesis komparatif. Walaupun asumsi kedua pada uji homogenitas varian data tidak terpenuhi, akan tetapi output two-way ANOVA akan tetap ada dan berguna untuk menguji hipotesis komparatif. Rata-rata kelas atau sampel atau test of between subject effect. Nah, berdasarkan hipotesis, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dari hasil output test of between subject effect, di sini terlihat, nanti kita akan menganalisis tentang kolom model pembelajaran, kemampuan berpikir kritis siswa, dan apakah adanya hubungan atau interaksi antara model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Pada hasil output yang terdapat pada tabel di atas, kita dapat mengetahui terkait beberapa hipotesis yang akan diuji. Di mana yang pertama, kita akan menganalisis hipotesis yang pertama, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran hadis berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. H1-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran hadis berdasarkan model pembelajaran yaitu TPS, TPSQ, dan model pembelajaran konvensional. Nah, pada tampilan output ini, test of between subject effect, bahwa kolom model pembelajaran menunjukkan sig-nya adalah 0,163. Karena nilai 0,163 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima atau H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran hadis berdasarkan model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Untuk rumusan hipotesis yang kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran hadis berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran hadis berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Nah, pada tampilan output tabel test of between subject effect tadi, ya, pada kolom kemampuan berpikir kritis atau KBKR menunjukkan nilai sig-nya 0,000. Karena nilai 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran hadis berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Selanjutnya rumusan hipotesis ketiga. H0-nya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran hadis.
Hak satunya, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. Pada tampilan output tabel test of between subject effect, kolom model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis menunjukkan signya adalah 0,529. Karena nilai 0,529 lebih besar daripada 0,05, maka hak 0 diterima atau hak 1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran Hadis. Selanjutnya, hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis siswa tidak memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan pertama, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran Hadis berdasarkan model yang digunakan, yaitu model TPS, TPSQ, dan model konvensional. Kesimpulan kedua, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran Hadis berdasarkan kemampuan berpikir kritis yang terhadap siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Dan hasil kesimpulan analisis yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar siswa pada pelajaran Quran Hadis. Karena pada akhir hasil kesimpulan pengujian test of between subject effect tidak terdapat interaksi sebagaimana yang telah diketahui pada handout praktikum 6 ini, kami tidak meneruskannya ke uji post hoc. Nah, alhamdulillah sudah sampai kepada kesimpulan laporan praktikum 6 yang akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Disilahkan. Baik, alhamdulillah. Berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Pertama, data-data yang kami sajikan tersebut telah memenuhi asumsi-asumsi pengolahan data statistik inferensi, terutama inferensi parametrik, yakni uji ANOVA 2 jalur. Adapun asumsi tersebut, masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen, dan ketika diuji nilai residual standar pada normalitasnya berdistribusi normal. Kedua, skor hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis, yakni siswa kelas 11 MIPA A, B, dan C, dengan menggunakan model-model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional, didapatkan nilai SIG-nya sebesar 0,163, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran Quran Hadis pada siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, maupun konvensional. Yang ketiga, hasil belajar pada mata pelajaran Quran Hadis, siswa itu berdasarkan kemampuan berpikir kritisnya, didapatkan nilai SIG sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran Quran Hadis pada siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa yang berasal dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis siswa itu dalam menentukan hasil belajar pada mata pelajaran Quran Hadis didapatkan nilai SIG sebesar 0,529 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada praktikum ke-6 ini tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menentukan hasil belajar mata pelajaran Quran Hadis pada siswa kelas 11 MIPA A, B, C di Madrasah Aliyah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Berikutnya ada daftar pustaka yang
rekan-rekan semua bisa lihat di slide ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Dede selaku moderator. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan kelompok 1. Saya izin untuk menghentikan share screen. Alhamdulillah. Untuk presentasi laporan praktikum 6 dari kelompok 1 telah selesai dengan lancar. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan tentunya kami dari kelompok 1 meminta maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup presentasi ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Alhamdulillahirrahmanirrahim. kasih semuanya, Kang Asep, Teh Ica. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.